Halo para sahabatku sekalian, berjumpa lagi di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan para sahabat sekalian. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan like, komen, dan juga kalau bisa silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Para sahabatku sekalian, lewat video singkat ini saya ingin membahas terkait tentang Pendeta Gilbert Lumoindong yang mungkin saja sudah dibahas banyak oleh para pastor atau siapapun itu. Nah, tetapi saya pribadi memiliki pandangan yang sedikit berbeda terkait tentang apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Kita tahu bagaimana akhir-akhir ini Pendeta Gilbert Lumoindong mulai menunjukkan dirinya dengan menggunakan kasula, kemudian juga menyebut dirinya sebagai pastor. Kita tahu kasula itu adalah ciri khas yang digunakan oleh para pastor ketika dalam perayaan-perayaan tertentu. Kemudian juga sebutan pastor ini sudah digunakan oleh gereja Katolik sejak lama. Kemudian terakhir ini Pendeta Gilbert mulai. Nah, saya tidak tahu apakah di kesempatan lain Pendeta Gilbert pernah menggunakan kasula dan menyebut dirinya pastor atau seperti apa, saya tidak tahu. Tetapi baru-baru ini terjadi dan kita mungkin semua sudah tahu peristiwa itu. Nah, para sahabat, seperti yang dikatakan oleh para komentator dan juga para pastor, bagi saya pribadi juga memang ini adalah sesuatu yang positif. Mengapa positif? Karena dalam hal ini Pendeta Gilbert itu sudah mulai menunjukkan dirinya bahwa Pendeta Gilbert ini sedang merindukan yang namanya kesatuan di dalam gereja. Saya menjadi teringat akan salah satu sosok bernama Baltasar. Ya, bagaimana Baltasar ini merindukan kesatuan di dalam gereja. Baltasar pernah mengatakan bahwa suatu saat gereja itu akan kembali kepada kesatuannya yang tidak lain adalah gereja Katolik. Tetapi para sahabat, jika kita mengamati lebih dalam, ternyata apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert ini bisa jadi menjadi sesuatu yang berbahaya, berdampak buruk bagi kita ke depannya. Memang saya pribadi tidak berharap bahwa gereja akan mengalami dampak buruknya. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengetahui dampak buruk ini sebagai bentuk antisipasi ke depannya. Ya. Beberapa bulan lalu, kita tahu bagaimana Pendeta Gilbert ini mencoba membenturkan dirinya dengan mengatakan bahwa Paus itu mendukung LGBT. Itu beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang ini bagaimana dia menggunakan kasula, bagaimana dia menyebut dirinya pastor. Menjadi pertanyaan besar, pertanyaan besar, ada apa dengan Pendeta Gilbert? Mengapa dia mulai membenturkan ini dengan gereja Katolik? Ada apa? Dan ini sekali lagi pertanyaan besar. Bagi saya pribadi, sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, ini sesuatu yang positif, tetapi dampak negatifnya pasti ada. Apa itu? Nah, pertanyaan saya tadi, ada apa dan mengapa? Sebenarnya Pendeta Gilbert yang tahu jawabannya. Ya, saya pribadi hanya mencoba menganalisa dan mencoba menunjukkan dampak buruknya ke depannya. Apa itu dampak buruknya? Yaitu bahwa akan ada pemahaman, akan ada pandangan yang mengatakan bahwa gereja yang dimiliki Pendeta Gilbert itu sama dengan gereja Katolik. Ya, ini berdampak buruk sekali. Sekali lagi, dampak buruknya adalah bahwa gereja yang dimiliki oleh Pendeta Gilbert sama dengan gereja Katolik. Padahal kita tahu gereja Katolik dan gereja yang dimiliki oleh Pendeta Gilbert saat ini adalah dua hal yang berbeda, bahkan sangat jauh berbeda. Ya kan? Nah, pemahaman yang mengatakan ini sama dan ini yang berbahaya. Saya yakin di antara umat Katolik itu tidak akan memiliki pemahaman atau pemikiran yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu sama dengan gereja Pendeta Gilbert. Saya yakin itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa umat Katolik juga akan ada yang memiliki pemahaman itu. Yang akhirnya bisa mengakibatkan beberapa umat itu akan pesimis. Ya udahlah, ngapain kita memilih gereja Katolik, ngapain kita memilih gereja
yang dimiliki oleh Pendeta Gilbert. Ya, ini dampak buruknya. Sekali lagi ini saya harap tidak terjadi ke depannya. Yang dibutuhkan itu tidak lain, ya kita semua semakin dewasa di dalam hal keimanan kita. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini, dampak buruk yang akan terjadi ini tidak lain adalah kembali ke diri masing-masing umat, baik itu umat Katolik maupun umat yang mengikuti jejak Pendeta Gilbert. Kembali kepada kedewasaan rohani, kedewasaan iman, bahwa tidak mudah ikut-ikutan, dan terutama umat ini harus mampu melihat mana yang sejati, mana yang benar, dan mana yang perlu diikuti. Mana yang ikut-ikutan, atau bahasa lainnya mana yang imitasi, mana yang duplikat. Mau yang duplikat atau yang mau aslinya, kan gitu. Nah, itu. Jadi kembali ke diri masing-masing. Dalam hal ini saya tidak ingin mengajak semuanya itu akhirnya meributkan pernyataan saya tadi, tanggapan saya, komentar saya ini, tetapi menjadi bentuk refleksi pribadi ke diri masing-masing. Apakah saya akan ikut-ikutan dengan gereja yang dimiliki oleh Pendeta Gilbert atau tidak? Nah, sebagai komentar terakhir, bagi saya pribadi, saya selalu optimis bahwa gereja kedepannya akan semakin lebih baik. Nah, karena itu, kedewasaan iman tadi itu menjadi hal yang mutlak yang harus kita miliki. Tidak mudah ikut-ikutan, tetapi bagaimana kita memang benar-benar memahami dan menghayati keimanan kita, khususnya dalam hal ini umat Katolik. Saya tidak perlu khawatir bahwa ada umat Katolik yang akhirnya pindah gereja. Saya tidak mengkhawatirkan itu, tetapi memang menjadi tanggung jawab pribadi untuk saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling menguatkan, agar tetap setia kepada imannya, yang tidak lain adalah iman di dalam Kristus bersama gereja Katolik. Dan terakhir juga yang perlu saya sampaikan, bahwa Pendeta Gilbert saat ini sedang menyesuaikan dirinya, seperti yang saya katakan di awal tadi. Ya, ini sesuatu yang positif. Atau bahkan bisa dikatakan Pendeta Gilbert ini sedang melakukan cocokologi. Istilah-istilah sekarang ya, cocokologi. Jadi Pendeta Gilbert ini sedang cocokologi dengan gereja Katolik. Ya, semoga kita semua semakin mampu membedakan mana yang perlu diikuti, mana yang baik, mana yang asli, mana yang tidak asli. Agar kita tidak mudah goyah di dalam menghayati keimanan kita pada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.